Hey 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 hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam satu hobi dari kandang atas rumah. Waduh, mungkin ini kelanjutan yang kemarin, teman-teman ya. Di video kemarin saya update perkembangan kondisi di kandang ya. Habis terkena penyakit, kandangnya sudah 2 yang saya bongkar. Ini rencana mau saya bongkar, ini pindah ke sana gitu. Jadi kita susun lagi, pindahin ke sana. Jadi total mungkin nanti ya ada 6 kandang gitu, teman-teman. Biar memanfaatkan lahan yang sempit, teman-teman. Jadi lahannya cuma segini ya. Dari ujung sana ke ujung sini cuma 3 meter 20. Nah, untuk umbaran bebasnya saya cuma segini. Mungkin sekitar 5 meteran. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tips merawat ayam di lahan yang sempit, mau itu ternak ataupun merawat ayam yang sampai siap adu ya. Oke, teman-teman. Langkah yang pertama, karena kandangnya sempit, lahannya kecil ya, sempit. Jadi kita harus pandai mengatur kuantitas dibanding kualitas, teman-teman. Jadi semampunya kita merawat ayam. Misalkan ayam saya cuma mampu 2 bang merawat, ya udah 2 ayam siapan, 2 yang lainnya mungkin ternakan gitu yang kecil-kecil ya. Lebih bagus seperti itu, teman-teman. Mending kualitasnya bagus, kuantitasnya sedikit nggak apa-apa, dibanding kuantitasnya banyak, kualitasnya B aja, ngapain gitu. Jadi mungkin kalau dari perawatan untuk ayam yang berlaga di lahan yang sempit, menurut saya lahan segini cukup, sangat cukup, teman-teman. Merawat ayam 3 ekor ayam siapan tuh cukup. Dimulai dari glitter, ini sekarang sudah lebih besar, teman-teman, karena sudah dibongkar ya. Jadi kita abjar bisa di kandang sendiri gitu, teman-teman. Nah, di sini ini sudah mulai gede kan. Untuk abjar juga mantap di sini. Jadi saya mau abjar di sini, mungkin bawa keluar ayam nanti pas sudah siap. Oke. Aduh, sulam, teman-teman. Pada jatuh banyak. Bulu-bulunya. Tiap dia kikiplik jatuh nih. Ini bulu sayapnya. Itu bulu ekor ini. Tadinya buat untul, teman-teman. Pas masuk kandang 2 hari jatuh bulunya. Ya nggak apa-apa lah. Ini ayamnya ayam grass, teman-teman, bukan dari pemain ya. Dia cuman hobi piara. Kemarin dijual karena butuh uang itu tetangga. Jadi terpaksa juga ya, kita bantu beli. Murah-murah aja, teman-teman, kita beli. Karena posisinya lagi sulam gitu. Ini kalau diabar sudah 3 kali, cuman nggak pernah pakai syarat gitu, pakai T ya. Masuk ke inti videonya ya, teman-teman. Jadi saya mau sharing merawat ayam di lahan yang sempit seperti ini ya, sekaligus melawat ayam yang ditinggal kerja gitu. Gimana bang caranya? Oke, yang langkah yang pertama mungkin teman-teman anggap aja lahannya sempit seperti saya, cuman bisa 4 kandang mungkin, atau enggak sama kayak saya 6 kandang, atau enggak 8 kandang sampai 10 kandang. Itu sudah masuk menurut saya lahan yang kecil ya. Karena kalau lahan yang besar bisa 20 ke atas. Jadi langkah yang pertama, teman-teman harus atur, harus ada lahan untuk jemur. Yang pertama itu, teman-teman. Jadi saya ada lahan untuk jemur, bisa berjejer 4 kurung kan untuk sekarang ya. Kalau kemarin cuma bisa 3. Nah, yang pertama itu, teman-teman. Yang kedua harus ada umbaran, teman-teman. Umbaran seperti ini. Dibikin luarnya didobel lagi pakai
bambu atau enggak teman-teman bisa pokoknya jangan sampai pacroh ayamnya ya. Jadi yang satu di dalam, yang satu di luar seperti ini teman-teman ya. Contoh. Nah, kalau untuk rawatan teman-teman sama. Saya ngerawat ayam tuh tetap aja seperti itu gitu. Pagi dikeliter dulu. Habis dikeliter saya masuk lompat box teman-teman. Cuman kalau untuk ayam yang sudah jadi, maksudnya yang sudah jadi ayam yang pukulannya sudah benar gitu ya, sudah tepat sasaran, sudah bertenaga, saya jarang untuk lompat box, paling seminggu 2 kali. Begitupun keliter sama, cuman 2 kali gitu dalam seminggu. Karena kalau sudah jadi kita hanya memaksimalkan di umbar gitu ya. Kalau menurut saya merawat ayam laga yang terpenting tuh di umbaran teman-teman. Percuma kita fisik di pale ya, di lompat box, kita ada lagi yang sampai biarin dia berdiri di atas tambang tuh. Nih contoh tambang ya, goyang-goyang kayak gini ada. Tapi kalau durasi umbarnya tidak ada, menurut saya tuh percuma, karena ayam tidak bisa bebas bergerak ke sana kemari gitu teman-teman. Yang terpenting tuh ayam jangan sampai diam kalau untuk ayam rawatan teman-teman. Apalagi ayam pama. Kemarin sudah saya gebrak nih ya, mengabarkan digebrak giclek, namanya si giclek ya teman-teman. Lainnya dari Saincon 27 menit teman-teman saya gebrak, cuman 2 kali ke air gitu, tidak apa-apa. Karena dia kuda lari jadi lari aja terus. Oke, kembali lagi karena pentingnya umbaran gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau untuk yang ada di rumah ya, yang bisa piara di rumah, untuk perawatannya sama teman-teman. Boleh cek video saya sebelumnya gitu ya, atau mau saya ulangi boleh. Pagi saya keliter, sehabis gantian ya, sehabis dikeliter kita masukin kurungan dulu biar dia istirahat. Habis itu saya kasih jamu, sarapan, lalu lompat box gitu teman-teman. Habis lompat box kita masukin kurungan lagi ya, contoh di sini set. Lalu kita gantian mandi gitu, mandi jemur. Nah, kalau untuk ayam pama saya jarang mandi, paling dilap-lap doang gitu, itu pun jarang. Jemur pun sebentar teman-teman, dikala matahari benar-benar sudah panas, sesuai rawatan ayam yang dianjurkan yang lebih senior gitu. Saya jadi merawatnya seperti itu. Kalau untuk rawatan ayam pama teman-teman boleh, saran saya ke SMFC Factory itu ya, Lumajang ya. Saya juga niru di sana kalau untuk ayam pama, karena dia dominan di ayam jenis gitu ya, jenis pama, Birma, Pangwangon mungkin ya. Dia dominan merawat ayam di yang antilok gitu ya, yang gak nempel-nempel. Pakoi juga ada, koingon juga ada, cuman yang lebih banyak di pama-pama lah ya. Nah, teman-teman boleh niru, cuman yang beda saya nggak pakai dedak, kalau dia pakai bekatul ya, pakai bekatul. Kalau saya nggak teman-teman, saya tetap pur 594 campur gabah beras putih, campur beras merah sedikit sama jagung pecah, atau enggak jagung campur yang ada kacang hijau kalau saya. Nah, kalau nggak ada di daerah teman-teman tuh mungkin boleh bisa beli jagung pecah. Nah, pisah lagi beli kacang hijau gitu. Kalau saya seperti itu. Untuk perawatannya sama,
lompat box liter teman-teman, cuman durasi umbarnya lebih lama gitu ya. Karena untuk pembentukan napas teman-teman, kalau ayamnya sudah tidak berlemak tidak banyak lemaknya, lari itu fisik lari itu udah paling jos. Jadi mau lari bolak-balik gini atau lari liter. Kalau lebih bagus teman-teman bikin umbarannya yang panjang, yang lebih panjang ya. 3 meter tuh udah bagus. Jadi larinya tuh lebih lepas. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman rawatannya ya. Nah, normal kalau saya seperti itu untuk rawatan di lahan yang sempit. Nah, kalau untuk rawatan ayam yang ditinggal kerja, teman-teman harus punya umbaran yang seperti ini. Tetap umbaran, cuman untuk posisinya lebih, mungkin saya contohkan umbaran tetangga saya. Jadi umbarannya tuh atasnya ketutup, boleh setengah, boleh full gitu teman-teman. Atasnya tuh umbaran kayak gini, tapi bisa jemur sekaligus umbar. Atasnya kalau teman-teman mau full ya tutup pakai asbes. Bisa. Jadi kena mataharinya tuh paling sampai jam 10-an teman-teman. Lewat dari jam 10 dia sudah gak kena panas. Jadi kita sediain air minum, kalau bisa juga yang tinggi teman-teman, yang ada tangkringannya gitu. Jadi dia sekaligus lompat ke atas. Jadi caranya kita kasih air minum tuh di atas di tangkringan. Jadi kalau dia mau minum lompat gitu ke atas. Nah, untuk rawatannya teman-teman, mungkin teman-teman gak biasa dilompat box, boleh. Rawatan seperti itu juga sudah, menurut saya sudah bagus. Jadi mungkin paling sebelum berangkat kerja dikeliter dulu boleh, atau enggak pulang kerja sehabis dikasih makan boleh. Nah, kalau untuk yang senang male, mungkin teman-teman bisa malam hari gitu ya. Habis isya, ketika temboloknya sudah berkurang, bisa dipale teman-teman, atau enggak dilompat box boleh. Nah, kalau ya saya mah bang nggak seneng male-male, misik ayam, pengen alami ya kayak gitu, diumbar sama tangkringan. Cuman emang prosesnya lebih lama jadi lama terbentuk ototnya. Kalau rawatan seperti itu saya sarankan harus punya untul teman-teman. Untulnya tuh misalkan ayam siapan kita 2, untulnya harus 4. Kenapa? Harus sering-sering digebrak, bungkus paruh gitu. Untulnya aja yang dibungkus. Itu lebih bisa. Kalau untuk perawatan misalkan 1 bulan jadi bisa. Kalau seperti itu misalkan yang satu ngerawat ayam normal nggak pakai untul, yang satu pakai untul tapi kerja dia ya, ditinggal kerja, sama hasilnya untuk durasinya sama, sebulan sudah ada perubahan gitu ya. Nah, kalau untuk ternak dan peternak di lahan yang sempit seperti ini, mungkin teman-teman bisa, saya sarankan jangan banyak teman-teman. Kalau untuk lahan yang sempit seperti ini, untuk ayam siapan 2 atau 3. Yang paling bagus tuh 2. Kalau 3 tuh gantian, jadi yang satu lagi istirahat, yang 2 kita mulai piara. Bisa seperti itu. Sekaligus ternak. Nah, kalau untuk ternak caranya gimana bang? Nah, pagi-pagi kita keluarin dulu yang lagi di breeding. Kita kawinin dulu, habis kawin masuk umbaran. Nah, berikutnya baru masuk ayam rawatan. Jadi contoh di keliter di sini sama gitu. Jadi nah, kalau untuk yang breeding, nah sekitar jam 10 jam 11 betinanya biasanya keketok teman-teman. Tandanya dia mau bertelur. Nah, kita keluarkan. Jadi
pacaknya masuk kandang misalkan ya, betinanya masuk kandang buat bertelur misalkan contoh di sini. Nah sehabis betinanya bertelur kan, nah otomatis kandang umaran kosong. Nah jam 10 atau jam 11 kita bisa masukin umaran ayam yang sudah kita jemur gitu. Ya, prosesnya seperti itu. Nah kalau untuk sore dia paling terakhir untuk keluar lagi gitu sih, pacakan sama indukan. Nah kalau indukan habis bertelur ya pasti keluar lagi, nggak apa-apa, teman-teman boleh diumbar di sini. Karena ayam yang rawatan kan yang satu dikurung, yang satu di umbaran gitu. Jadi tidak akan mengganggu, malahan lebih bagus karena ayam kalau lihat betina tuh, ayam jantan ya, kalau lihat betina lebih birahi, lebih agresif gitu. Nah gantian. Nah kalau teman-teman mau di umbar bebas seperti ini di sini misalkan, nah betinanya masukin kandang gitu ya, masukin di sini. Nah untuk jantannya boleh masukin ke atas. Jadi prosesnya nggak seharian pacak dan biangnya tuh ketemu, nggak. Kalau bisa tuh lebih bagus tidurnya pun beda-beda. Kalau pacaknya bisa dikawin jongkok gitu teman-teman. Kalau yang nggak bisa dikawin jongkok ya lebih bagus seharian sama betinanya gitu. Nah kalau untuk ini kasusnya pacak todong ya, pacak jongkok. Nah sehabis diumbar teman-teman, misalkan sore 2:30 sebelum makan ayam yang rawatan masuk gitu, dilap-lap masuk boleh, dikasih makan dulu masuk boleh gitu, itu mah bebas sesuai kebiasaan. Nah kalau saya biasanya setelah diumbar seperti ini masukin dulu kandang. Nah habis masukin kandang, nah sore habis asar lah 3:30 sampai jam 4, bahkan sampai jam 5 mungkin pernah saya kasih makan, baru kasih makan gitu. Nah habis itu, nah ayam yang rawatan masuk ke kandang, misalkan ayam pacakan kita sama betina masuk ke umbaran lagi, atau enggak boleh diumbar di sini, diumbar bebas gitu ya. Mungkin pergantian waktunya seperti itu teman-teman. Biarin dia kawin, kalau kawin jongkok ya kita kawinin 2 kali, 1 kali juga nggak apa-apa. Jadi dalam sehari saya paling 1 atau 2 kali ngawinin ayam. Kalau di jongkok ya, kalau sendiri ya terserah dia, semaunya dia. Untuk jamu, nah setelah ayam yang pacakan sama indukannya diumbar gitu ya, mau masuk umbaran boleh. Nah ayam yang rawatan kita lap-lap teman-teman, kita lap-lap kan kita sambil jagain di sini nih, nggak mungkin sampai pacroh ya. Nah ayam yang rawatan kita lap-lap dulu pakai air hangat boleh, lebih bagus. Nah habis itu kasih jamu masuk dulu ke sini. Bisa 2 kurungan di sini juga 1 atau enggak 3 kurungan bisa. Kalau rawatannya 3 misalkan teman-teman ya, biar ayamnya yang siapan 3. Nah sehabis dilap-lap kasih jamu, biarin dia keangin-angin dulu sampai kering, lalu masuk ke kandang gitu. Beres teman-teman. Kalau saya nggak bisik malam hari, enggak. Karena menurut saya malam hari itu waktunya istirahat. Orang juga malam hari pengennya istirahat gitu. Jarang kan ya yang malam hari itu nge-gym, jarang gitu. Dari 100% paling 20% sampai 10% yang malam hari itu olahraga gitu. Karena gak enak teman-teman kalau menurut saya malam hari olahraga. Jadi seperti itu teman-teman, ngerawat ayam yang di lahan yang sempit ya. sambil ngopi teman-teman. Wish. Biar ada imajinasi, ekspresinya keluar.
ide-idenya keluar kalau ngopi itu. Aduh, sambil sebat gitu ya. Oke teman-teman, mungkin rawatannya seperti itu teman-teman, merawat ayam di lahan yang sempit. Sekaligus ayamnya yang ditinggal kerja. Mungkin kalau ditinggal kerja, saya sarankan untuk ayam yang rawatan kita harus punya 2 umbaran gitu. Jadi berjejer aja di sini 2. Nah, untuk yang pacekan sama indukan bisa diumbar teman-teman. Jadi kita bukain pintu, contoh di sini kita bukain pintunya. Kalau untuk ayam yang nelurnya di sini bukain gitu pintunya. Jadi otomatis nanti kalau dia mau bertelur keluar gitu. Nah, paham kan? Nah, contohnya untuk kandang yang tidurnya dia di sana, pacakan sama indukannya kan. Boleh. Bukain aja dua-duanya. Jadi kalau betinanya mau nelur ya ke sini. Kalau yang sudah tahu pasti ke sini gitu. Karena sarangnya di sini, sayangnya gitu ya. Sangkar untuk bertelurnya. Jadi kalau untuk pembiasaan awal-awal jangan disuruh tidur di sana betinanya. Di sini aja. Dipacaknya di sana, betinanya di sini gitu. Jadi dia sudah tahu rumahnya gitu ya. Oke, segitu tips dari saya untuk perawat ayam yang di lahan yang sempit gitu. Semoga tipsnya bermanfaat teman-teman. Saya sarankan lebih baik ke kualitas, jangan ke kuantitas. Mending ayam kita 5 tapi jos-jos gitu ya. Atau nggak 3 juga cukup untuk amunisi perorangan ya. Kalau nggak punya tim gitu ya, perorangan amunisi 3 juga sudah cukup. Yang pertama ayamnya kepiara, kerawat dengan pol gitu. Yang kedua biaya pakan, biaya lebih irit gitu ya. Oke, videonya saya akhiri teman-teman. Semoga tipsnya bermanfaat, sering-seringnya. Saya tidak ada niat menggurui teman-teman, seperti biasa. Saya hanya berbagi sharing pengalaman ya, merawat ayam yang sudah saya terapkan gitu, yang sudah saya alami. Jadi saya lebih nyaman seperti ini teman-teman. Jadi rencana saya mau bongkar juga ini nih, yang gini bongkar tapi pindah ke sana, kita rakit lagi, pindah ke sana biar saya mau ukir mungkin lah jural-jalit seperti ini lagi. Cuman nanti saya mau pernis atau enggak kita pelitur ya. Untuk ayamnya kita pelitur ininya nih, kandangnya kita pelitur biar ada warnanya, lalu pernis biar lebih enak dipandang gitu. Kalau nyaman enak dipandang tuh lebih betah di kandang gitu ya. Oke, sudah panjang juga teman-teman. Akhir dari video ini, untuk kata-kata mutiaranya, jangan mengejar kuantitas gitu, kejarlah kualitas. Asik. Rawat ayam dengan baik, insya Allah hasilnya baik juga. Salam satu hobi dari kandang atas rumah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk kotoran teman-teman. Asik. Ini untuk tanaman. Nih, digerogotin tikus. Ini untuk tomat ya. Jadi nggak 100% kita beli. Kalau nggak panen baru beli gitu. Oke. Bye bye. Sudah lebih lega sekarang tuh. Untuk jemur pakaian juga aman, karena lahannya juga sama. Dipakai juga buat lahan jemur gitu, jemur pakaiannya. Ada burung satu, burung perkutut, burung tekukur ya namanya, kurang tahu jenis burung, karena saya sukanya ayam. Persiapannya untuk ini sudah diraut bambunya teman-teman, untuk ruji di kotor. Penampakannya seperti ini, kandang yang terbaru. Wih, ini masih kandang, cuman nanti kita bongkar ya. Jadi cuman kita pakai 6 kandang gitu. Oke. Bye bye.
Ngopi apa masih ngopi?